Siap, gerak. Inovasi anak bangsa yang belum diterima di Indonesia, namun di luar negeri sudah bisa diterima. Nah, memang kita harus melihat kondisi dari negara kita, karena negara kita ini kan majemuk dari berbagai culture, suku agama, dan termasuk juga budaya yang berbeda, sehingga memang kita perlu perlahan untuk bagaimana inovasi anak bangsa ini bisa diterima di Indonesia. Namun dengan perbedaan-perbedaan itu bukanlah berarti ini perbedaan yang harus dipermasalahkan, tapi dengan berbeda itu membuat kita indah. Seperti kita contohkan bahwa pelangi itu berwarna-warni, tapi dengan satu formulasi dan dia digabungkan, akhirnya terjadilah pelangi itu dengan warna yang indah. Inovasi itu sebenarnya memang harus dikembangkan kepada setiap siswa, tapi terkadang di negara kita inovasi-inovasi yang terjadi belum bisa dikembangkan atau belum bisa diterima. Nah, maka dari itu, sebagai seorang guru, kita harus tetap menyemangati setiap siswa yang mempunyai bakat untuk berinovasi, mengembangkan karya-karya yang akan mereka ciptakan. Negara kita harus mengapresiasi anak-anak yang berbakat supaya mereka benar-benar memiliki potensi yang baik. Ya, tentunya setiap siswa mempunyai potensi yang berbeda-beda. Ada yang berpotensi dalam bidang pengetahuan dan juga ada yang sebaliknya dalam bidang keterampilan. Sebagai seorang guru, kami akan membantu anak tersebut karena kemampuan anak bukan hanya di dalam bidang akademik saja, tetapi kemampuan anak itu juga ada kemampuan keterampilan seperti ekskul kesenian, MR, dan pramuka. Pendidikan. Berbicara tentang pendidikan membuat saya teringat dengan seorang tokoh pendidikan. Ya, siapa lagi kalau bukan Ki Hajar Dewantara. Beliau dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia karena jasa-jasanya untuk mewujudkan pendidikan di negara ini. Menurut beliau, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Jika di dalam sebuah usaha terdapat pengorbanan, tentunya usaha tersebut memiliki tujuan. Jadi, tujuan dari pendidikan ini adalah untuk memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang selara dengan alam dan masyarakatnya. Jadi, kita sebagai pemuda-pemudi bangsa ini harus melanjutkan perjuangan para pahlawan kita dengan cara memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin ketika sedang belajar. Maka dari itu, marilah kita pertahankan dan kita kembangkan yang ada saat ini. Kita bangkit bersama-sama, saling mengajarkan. Seperti kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bercahaya. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Terpesona.
Kita sebagai pemuda harus terus belajar, karena untuk menjadi pemuda yang berprestasi dan sukses tidak semudah membalikkan telapak tangan. Prestasi dan kesuksesan tidak dicapai dengan secara kebetulan. Itu semua didapatkan dengan cara tekun dalam mempelajari sesuatu dan semangat. Untuk memulai itu semua dengan berhenti berbicara dan mulai melakukan. Jangan pernah bermalas-malasan dalam proses memperoleh ilmu, karena ilmu adalah harta yang akan kita bawa kemana saja tanpa membebani kita.